Baik, masih di ikatan kimia, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis ikatan kovalen. Ya. Di jenis-jenis ikatan kovalen itu ada ikatan apa saja ya? Oke. Pertama itu ada ikatan kovalen polar, dan yang kedua ada ikatan kovalen nonpolar. Apa bedanya? Ikatan kovalen polar itu pasangan elektron ikatannya tertarik kuat ke salah satu atom. Sedangkan untuk ikatan kovalen polar, pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke seluruh atom. Jadi begini, kalau ada atom saling berikatan kimia, untuk ikatan kovalen polar, jadi pasangan mereka kan sharing elektron ya, seperti ini. Jadi pasangan elektronnya di sharing. Nah, untuk ikatan kovalen polar itu elektronnya ini akan tertarik ke salah satu atom yang lebih elektronegatif. Jadi mungkin lebih tepatnya seperti ini ikatannya. Nah, misalkan yang ini elektronegatif, yang ini lebih elektropositif, maka pasangan elektronnya akan lebih tertarik ke sini. Sedangkan kalau untuk ikatan kovalen nonpolar, pasangan elektronnya akan tertarik sama kuat. Jadi pasangan elektronnya ada di tengah-tengah, tarik ke sini sama kuat, tarik ke sana juga sama kuat. Kemudian biasanya ikatan kovalen polar itu terdiri dari dua unsur yang berbeda. Untuk ikatan kovalen nonpolar terdiri dari dua unsur yang sama atau dapat juga berbeda. Oke, kalau kovalen polar unsurnya harus berbeda. Kalau ikatan kovalen nonpolar katanya bisa dua unsur yang sama ataupun yang berbeda. Kemudian untuk ikatan kovalen polar, dia memiliki perbedaan keelektronegatifan. Semakin besar perbedaannya, maka semakin polar ikatannya. Sedangkan untuk ikatan kovalen nonpolar tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Oke, contohnya untuk ikatan kovalen polar itu adalah HCl. Jadi, kalau adik-adik punya atom H berikatan dengan atom Cl, yang adik-adik tahu kan H itu lebih elektropositif, sedangkan Cl lebih elektronegatif. Maka nanti pasangan elektronnya akan tertarik ke Cl. Sedangkan untuk ikatan kovalen nonpolar, misalkan contohnya adalah H2. Jadi ini hidrogen berikatan dengan hidrogen, karena dua-duanya memiliki harga keelektronegatifan yang sama, maka pasangan elektronnya akan tertarik pasangan elektronnya tertarik sama kuat ke seluruh atom, ke H yang satu maupun ke H yang kedua. Begitu. Nah, biasanya untuk ikatan kovalen polar dia memiliki keelektronegatifan. Perbedaan keelektronegatifan tuh sekali. Yang satu lebih elektropositif, yang satu lebih elektronegatif, sedangkan ini tidak. Kemudian biasanya bentuk molekulnya tidak simetris. Contohnya pada H2O dan HCl sudah HF. Untuk H2O kan bentuk geometri. Nanti untuk bentuk geometri molekul kita akan pelajari di pokok bahasan selanjutnya supaya adik-adik lebih memahami mengenai ikatan kovalen polar dan nonpolar. Oke, satu lagi adik-adik. Untuk ikatan kovalen nonpolar, ini bisa saja dia katanya terdiri dari dua unsur yang berbeda. Misalkan kakak punya contohnya adalah CH4. Kan begini ikatan CH4 itu ya. C ditarik oleh H, berikatan dengan H, berikatan dengan H, dan berikatan dengan H. Begini kan jenis ikatannya ya. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, karbon dan hidrogen itu lebih elektronegatif karbon ya, sedangkan hidrogennya bermuatan elektropositif. Nah, sehingga elektron itu akan lebih tertarik ke karbon. Tapi kalau adik-adik lihat, di sini elektronnya tertarik ke karbon sama kuat. Kenapa? Karena ini sama-sama hidrogen. Jadi bentuk molekulnya nanti akan simetris. Muatannya akan tersebar secara merata sehingga nanti tidak akan timbul perbedaan keelektronegatifan. Jadi di sini disumbang, sebelah sini juga ada yang di sini didorong, sebelah sini juga didorong. Ini dari bawah didorong, dari atas juga didorong. Sehingga nanti tidak akan ada perbedaan keelektronegatifan. Berbeda dengan yang ini pasti ada perbedaan keelektronegatifan. Di sini elektropositif, yang ini elektronegatif. Kalau ini walaupun awalnya ada elektropositif elektronegatif, karena didorong dan ditariknya sama kuat, maka nanti tidak akan ada perbedaan keelektronegatifan lagi. Itu ikatan jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolaran ikatannya.